Kejadian ini terjadi pada bulan September 2001. Sebuah keluarga dari Kolkata pindah ke Mumbai untuk mengejar impian mereka. Mereka bertemu dengan orang-orang baru di Mumbai. Akhirnya mereka menjadi akrab satu sama lain. Mereka tidak tahu pertemanan mereka dengan orang-orang ini akan membawa kekacauan dalam hidup mereka. Suraf dan Kiran berprofesi sebagai penulis dan bekerja di sebuah kantor media. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka menulis untuk pembaca, hidup mereka juga akan menjadi sebuah kisah. Soraf, Tunggu sebentar, Ayah. aku takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Ini lift, bukan ruang penyiksaan. Ayo masuklah, Kiran. Iya, ada apa, ya? Iya, Ayah. Ayah tenang saja, aku akan... Halo? Halo, Ayah? Ayah? Tidak ada sinyal di sini. Ayah ada-ada saja. Kenapa kesal sekali? Dia kan ayahmu. Orang tua wajar khawatir soal anaknya tanpa melihat usia mereka. Oh ya, aku Padas. Aku tinggal di apartemen nomor 413 di lantai 4. Kami di lantai 6. Kami baru pindah hari ini. Oh begitu, bagus sekali. Mainlah kapan-kapan ya. Nyonya Das, maksudku istriku sendiri kesepian tanpa aku. Kalau kami ada waktu, kami pasti akan main ke tempatmu, Pak Das. Ayah, kenapa lift ini jalannya lambat sekali? Lift ini sudah tua sekali. Harus diservis. Hei, sini. Dia aneh sekali. Dia memakai mantel tebal. Padahal sekarang musim panas. Aneh sekali. Hah? Ada apa ini? Liftnya sampai ke lantai 6 cepat sekali. Iya, aneh sekali. Ayo Rahul, ayo nak. Ayo. Kami mencoba mendapatkan kenalan di tempat baru kami. Soraf seperti biasanya, sibuk dengan pekerjaannya. Selama ini aku tidak pernah takut dengan apapun. Tapi aku akui, aku tidak nyaman di tempat yang sempit. Contohnya, aku merasa tercekik di lift yang sempit. Dan juga kamar mandi yang sempit. Biasanya untuk mengisi waktu, aku suka sekali membaca buku. Lalu aku bertemu dengan Nyonya Das. Begini Pak, kami baru saja pindah di sini, di kamar 613. Kami mencari pembantu. Iya, Bu. Mengerti? Rahul? Dan pembantu itu, Rahul, bermain di sini dulu ya nak. Hah? Tolong ya Pak, carikan kami pembantu. Di Baik, sini Bu. ada toko serba ada. Ada, Bu, ada. Tolong berikan nomor teleponnya padaku. Oh ya, satu lagi, tolong kirimkan tukang susu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Permisi. Ayo. Ibu gendang. Apa kau orang Bengali? Iya. Aku juga dari Bengali. Siapa namamu? Dan namaku Kiran Sen. Namaku Nyonya Das. Kami pindah di sini, di kamar 613. Begitu. Kau tidak apa-apa kan? Apa kau terluka? Kau tidak apa-apa kan? Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau putraku terluka? Apa yang kau lakukan di situ? Ibu. Di mana pengawasnya? Turunlah ke sini. Aku membuat pengawasnya memberi mereka pelajaran.
Dia memarahi mereka. Tapi para pekerja itu tidak terima kesalahan mereka. Mereka bilang mereka tidak berpengalaman. Mereka tidak tahu bagaimana itu terjadi. Itu bisa dianggap sebagai kecelakaan. Tapi aku tidak percaya mereka. Itu aneh sekali. Tapi tetangga kami, Nyonya Das, dia sangat perhatian sekali pada kami. Aku tidak punya kata-kata untuk menjelaskannya. Aku kaget sekali. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Seharusnya kau lebih waspada. Anak itu masih kecil. Bagaimana kalau Rahul sampai terluka? Soraf, tenanglah. Jangan memarahinya. Kau harus berpikir positif. Jangan pernah berpikir hal yang buruk. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Jadi kenapa harus dipikirkan? Jadi sudahlah, tidak usah berpikir macam-macam. Sini, biar ku urus Rahul. Sini. Kalian tenanglah dan makan malam dulu. Ayo duduk, ayo. Ini sudah malam. Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah banyak membantu kami. Aku sangat menghargainya. Dia benar, Bu. Ibuku selalu bilang, anak-anak pasti akan tumbuh. Tapi mereka membutuhkan ibunya di saat mereka tertimpa masalah. Dan Anda sudah berbuat... Cukup. Kau tidak perlu berterima kasih. Tidak ada masalah. Walaupun aku tidak punya anak, kalian kuanggap anak dan menantuku. Iya, Dan dia, kuanggap cucuku. Ayo cepat, kalian makan dulu. Aku sudah menyiapkan aloposto dan dahi baingan untuk kalian. Bilang ya, kalau kalian suka. Setelah kami menikah, suamiku selalu meminta menyiapkan masakan ini setiap hari. Ini makanan kesukaannya. ini juga kesukaanku. Di kota ini, semua orang sibuk sekali, sampai tidak mengenal tetangganya sendiri. Mereka tidak peduli hidup atau mati orang lain. Ah, sudahlah. Kami mengadakan pesta di rumah kami. Besok, kami mengundang kalian untuk makan malam. Kalian mau? Ya, aku pasti akan datang. Aku pasti akan datang. Iya, aku pasti akan makan juga. Seiring waktu berjalan, Ibu Das menjadi teman dekat Kiran dan Suraf. Biar aku saja yang menyajikannya. Aku akan sediakan minuman dingin. Ini Aditya. Terima kasih. Kau mau bisa? Boleh. Kau mau? Ini, Iya. kau mau? Wah, bagus Bisa. sekali. Ya, itu Ayo. enak sekali. Ambillah satu. Terima mau kasih. Silakan diambil. Aku akan segera Ayo. kembali, Ayo. oke? Ya, enak. Ini coba yang Aku Ayo, ambilkan. silakan ambil. Sebentar. Diminum ya. Ada masalah apa? Bagaimana? Nanti kita ketemu lagi di sini. Biar aku periksa. Silakan. Bentar, aku tinggal ke sana. Eh, Tidak lama, percayalah. sudah tidak apa-apa? Lalu bagaimana? Baiklah. Aku akan segera kembali. Masih. Iya, ayo. Aku simpan di sana semua. Ayo lanjutkan ceritanya. Nanti tolong Kan kau tadi berikan belum saja kepada selesai. mereka. Iya. Boleh. Selamat datang, Ibu Das. Tidak apa-apa. Kiran, aku membawa rasgula. Tolong berikan pada tamumu. Kenapa kau repot-repot? Ah, tidak. Ini Sangat Terima merepotkan. kasih. Terima kasih banyak ya. salam. Terima kasih. Oh ya, musik macam apa itu? Tolong hentikan. Itu keras sekali. Oh iya. Itu pantas saja, karena kau sudah tua, jadi musik itu terlalu keras. Kau tidak perlu lama-lama di sini. Sila, Sila jaga lidahmu itu. Kenapa kau kasar sekali padanya? Kiran, tidak apa-apa. Kurasa pintunya masih terbuka setelah aku masuk. Aku akan kembali untuk Bunda, menguncinya. tetaplah di sini. Aku akan segera kembali. Ibu, kenapa buru-buru? Iya.
Aduh, ada apa kenapa? ini? Kenapa musiknya begitu? Musiknya keras Aneh sekali. sekali. Kenapa bisa begitu? Iya. Tidak tahu, bahkan aku tidak menyentuhnya. Ada apa? Aduh, matikan saja. Maaf, maafkan aku. Aduh. Aduh. Aduh, telingaku sakit. Kecilkan. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun, musiknya bunyi sendiri. Iya. Hei, Sila, ada apa ini? Aku merasa ada seseorang yang mendorongku. Apa? Kau yakin? Iya, Menyeramkannya. Ada apa ini? Ibu Das pasti sudah menunggu. Apa ada orang? Halo? Liftnya mati. Ada yang bisa dengar aku? Ada apa, Bu? Pak, kenapa liftnya mendadak berhenti? Ada daya listrik yang mati, Bu. Ibu baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyalakan lampu darurat. Bu, setahu aku lift ini tidak punya daya cadangan darurat. Apa? Kalau begitu, bagaimana kipasnya menyala? Kalau saat itu lampu dan kipasnya tidak menyala dalam lift, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kemudian aku sadar seluruh listrik di gedung itu mati, tapi lampu dan kipasnya menyala dalam lift. Dan saat ku ceritakan ini pada Sauraf, dia tidak terlalu serius menanggapinya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Selamat datang. Salam Ibu Das. Salam. Salam. Makan malam sudah siap. Aku sudah menunggu kalian. Aku kan tidak punya anak. Jadi kalian membuatku merasa menjadi bagian dari keluarga. Ayo, silakan. Ayo masuk Rahul. Biar dia main dulu, nanti juga menyusul. Ayo, Rahul, jangan membuat berantakan ya. ayo. Ini sungguh enak Ibu Das. Enak sekali. Aku serius Ibu Das. Masakannya enak sekali. Kau harus ajari aku memasak ini. Iya, baiklah. Aku harus bilang apa Ibu Das? Aku harus bilang apa? Kiran tidak makan dengan teratur. Aku sedang diet. Seharusnya aku begitu juga. Tidak, Kiran. Kau jangan berdiet. Makanlah yang teratur. Ayolah Ibu Das, kau jangan mendukungnya. Orang Banggali tidak akan pernah diet. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah diet. Aku benar kan? Soraf, tenang saja. Akan kupastikan dia makan dengan teratur. Ayolah Ibu Das, sudahlah. Sudah. Kita benar-benar tidak tahu malu. Apa Pak Das tidak bergabung dengan kita, Ibu Das? Iya Ibu Das. Di mana Paman? Ayo cobalah ini. Oh, tentu. Ayo silakan. Ini enak. Sebentar ya.
Aku akan mengambilkan hidangan penutup. Aku akan segera kembali. Oh ya, Soraf. Kenapa dia menjadi aneh saat kita menanyakan Pak Das? Iya, ya kau benar. Di mana Pak Das ya? Mungkin keluar kota. Ya, mungkin. Oh ya, masakannya enak ya? Enak sekali. Nah, ini dia. Cobalah ini. Tidak apa-apa, Budas. Oh ya, kapan Pak Das akan kembali? Iya, Ibu Das. Kapan Paman pulang? Aku Tuan Das. Aku tinggal di apartemen nomor 413 lantai 4. Nyonya Das, maksudku istriku sendiri kesepian tanpa aku. Aku minta maaf, Budas. Kami minta maaf. Sebaiknya kami permisi dulu ya. Iya, Budas, kami izin pamit dulu. Begini, kami sudah kemalaman. Makanlah itu Oh, dulu. tidak apa-apa, tidak. Kami akan berangkat tapi- kerja besok pagi. Iya, kita harus cepat tidur. Rahul, Salam, ayo Budas. tapi ini pulang. bagaimana? Sudah malam. Ayo. Bu Das, kami pergi dulu ya. Ayo, Rahul, cepatlah. Ini sudah Tunggu malam. sebentar. Rahul, Nah, ayo. Ini sudah malam Kalian sekali, tunggu Bu. dulu sebentar. Sampai nanti ya. Makan dulu ya. Tidak usah. Permisi. Tidak, terima kasih. Kiran, Tidak, akan tidak. kubuatkan posto untukmu besok. Soraf. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus tinggalkan tempat ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa lampunya mati? Dan kenapa liftnya berhenti? Kiran, jangan panik. Listriknya akan menyala lagi, tenang. Tekan tombol darurat. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolong! Tolong! Ada orang di luar. Tolong! Tolong kami! Soraf, aku takut sekali. Soraf. Ya Tuhan. Tolong! Siapapun itu, tolonglah kami. Tolong kami! Soraf, tolong lakukan sesuatu. Tolong! Lift ini tidak berhenti.
Soraf, Soraf, kita tidak sendiri di sini. Ada orang lain. Tidak ada orang di sini. Kiran, tolong jangan panik. Dan jangan buat aku panik. Tolonglah. Tolong. Penjaga, Pak Penjaga, Tolong! siapapun itu, tolonglah kami, tolong kami. Tolong! Tolong! Kiran, ayo. 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 Sekarang jadilah anak yang baik dan tidurlah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, Kiran. Ayo masuk, ayo masuklah. Apa pendapatmu sekarang? Kau percaya aku sekarang? Bukankah aku sudah berusaha membuatmu percaya? Tapi kau tetap saja tidak percaya padaku. Belakangan aku sering merasa kalau Pak Das itu selalu saja ada di dekat kita. Kita mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Aku yakin pasti ada alasan di baliknya. Dan kau pasti menganggap ini semua hanya bagian dari imajinasiku. Kiran, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu ini? Hah? Bagaimana bisa Pak Das terlibat dalam kejadian ini? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Aku bingung sekali. Aku perlu waktu. Aku perlu waktu sebentar. Aku tidak percaya. Kita bertemu dengan hantu di siang bolong di tempat yang ramai seperti tempat ini. Seperti Anderi. Sudahlah. Tidurlah. Tidurlah. Kita lihat saja besok. Kiran, aku mau ke kantor. Aku bisa terlambat. Soraf, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin arwah Pak Das ada di balik semua kejadian aneh ini. Aku mulai menghubungkan faktanya kalau arwah Pak Das itu mulai menghantui kita. Tapi aku tidak mengerti apa yang dia mau dari kita sekarang. Soraf, aku
Takut sekali. Aku mohon, jangan pergi ke kantor hari ini. Kiran, itu tidak mungkin. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Kiran, aku sebenarnya tidak ingin meninggalkanmu dan anak-anak di rumah. Tapi aku harus pergi karena aku ada rapat yang sangat penting. Kau tahu betapa pentingnya pertemuan ini bagiku. Dan hasilnya, aku sangat penting bagi keluarga kita. Ya ampun, aku harus pergi. Aku bisa terlambat nanti. Aku janji padamu. Kalau aku nanti akan cepat pulang. Oke? Setidaknya kau sarapan dulu ya. Tidak, Kiran, tidak. Soraf, dengarkan aku dulu. Soraf, bagaimana kalau aku melihat Padas lagi? Kau sudah mulai gila ya? Kenapa kau selalu berpikir negatif? Kenapa? Maafkan aku, Kiran. Maafkan aku. Dengar, Kiran. Kita sudah putuskan untuk menghindari Budas dulu. Tapi kau selalu ingat ini di pikiranmu. Kau tidak boleh berhubungan lagi dengan Budas. Dan setelah itu kita tidak akan mengalami masalah itu lagi. Sampai nanti ya. Dadah. Cepatlah pulang. Baiklah. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi, Bibi. Kenapa kau memanggilku Bibi? Ada apa? Nak, Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja, tidak apa-apa kan? Nak, kau baik-baik saja? Apa kau tidak apa-apa? Aku sudah terlambat. Aku sudah terlambat. Aku mau berangkat kerja.
Halo, halo Soraf. Soraf, Ibu Das ada di depan pintu. Dia memencet bel. Soraf, aku takut sekali. Hah? Ternyata pintunya terbuka ya? Aku tidak tahu. Dari tadi aku sudah memencet belnya. Kiran anakku, aku membawakan kir untuk Rahul. Semalam kalian pulang cepat sekali. Ini ambillah. Pegang mangkuknya. Apa kau tidak apa-apa? Aku pergi dulu ya. Aku banyak pekerjaan. Hah? Kokima, Kokima, apa yang terjadi? Nak, ayo sini nak, ayo sini. Siapa yang merusak mainan ini semua? Sudah tenanglah. Ayahmu akan segera pulang. Sudah diamlah. Sudah, jangan menangis. Ayah akan pulang. Diam ya. Sudah diam. Soraf, Kiran, Soraf, Kiran, apa yang terjadi? Kiran, ada apa? Soraf, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Kita harus segera pergi dari sini. Kiran, Aku tenanglah. takut sekali. Kiran, tenangkan dirimu. Ceritakan apa yang terjadi padaku. Banyak sekali kejadian di sini. Mainan Kokima mendadak rusak semua, Soraf. TV-nya menyala sendiri tadi. Aku takut sekali. Aku tidak tahu ada apa ini. Aku Kiran, mohon tenanglah. mengertilah. Ayo kita pergi Kiran, dari sini. tenang dulu. Kiran. Apa yang kau lakukan di sini? Masuk sana. Soraf, mengertilah. Kiran, kemarilah. Kita harus Ayo pergi duduk dari dulu. sini. Tenanglah dulu, Coba Kiran. mengerti Tenanglah, aku, duduk. Soraf. Jangan takut. Duduklah, Kiran. Kiran, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Kiran, kau tidak perlu takut. Sebentar lagi kita akan punya rumah produksi sendiri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Beberapa investor asing, mereka sangat suka dengan konsepku. Mereka ingin investasi pada proyekku. Rapat terakhir akan segera dijadwalkan. Kita akan dapat jutaan dari kontrak ini, Kiran. Kiran, segera setelah kontrak ini disetujui, kita akan segera pergi dari sini. Aku janji. Tapi Soraf, aku takut sekali. Jangan khawatir, Kiran. Kita akan segera tinggalkan tempat ini. Percayalah. Percaya padaku.
Ya, oke. Ya, baiklah. Ya. Ada apa, Suraf? Kenapa kau tidak terlihat tenang? Apa kau tahu tentang itu? Ya, aku tahu tentang itu 2 malam yang lalu. Tapi bagaimana kau bisa tahu? Tunggu dulu. 2 malam yang lalu. Tapi suratnya baru sampai pagi ini. Apa yang kau bicarakan? Surat yang mereka kirim yang memberitahu bahwa kontraknya dibatalkan. Kontraknya dibatalkan. Bagaimana bisa? Padahal aku akan rapat final dengan mereka beberapa hari lagi. Kenapa mereka bisa membatalkannya, Aditya? Aku mengerti. Aku tidak tahu apa-apa. Sudahlah, lupakan ini semua. Apa yang kau khawatirkan? Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aneh sekali. Klien bisnis kita mendadak tertimpa kecelakaan dan tidak ada yang tahu kejadiannya. Tidak ada yang tahu. Kita tidak dapat kontrakannya. Tapi Soraf, kenapa bisa begitu? Kiran, kita tidak bisa pergi dulu dari sini. Aku harap kau mengerti, Kiran. Tidak. Aku minta maaf, Kiran. Aku harap kau mengerti. Tidak, Soraf. Aku tidak mengerti. Aku tidak mau mengerti. Kenapa kau yang tidak mengerti? Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku tidak mau. Iya, Soraf, aku bisa gila kalau tinggal di sini terus. Kenapa kita tidak pergi saja? Soraf, aku mohon. Tidakkah kau lihat ada yang aneh dengan kecelakaan itu? Soraf, tidakkah kau sadar kita sudah kehilangan kontraknya? Itu bukan karena takdir kita. Tapi ada arwah jahat yang melakukan ini semua. Kiran, aku akan melakukan apapun katamu. Tapi aku tidak tahu harus apa. Soraf, aku mohon, telepon perantaramu bahwa kita akan menjual tempat ini. Aku mohon, Soraf, Baiklah. teleponlah dia. Baiklah, aku akan menelpon dia. Baiklah. Halo, Pak Dylan. Ini Saurabh Sen. Saat itu aku dan Soraf sudah menunggu perantaranya datang lama sekali. Tapi ternyata dia tidak datang. Setelah menelpon beberapa kali, kami diberitahu kalau dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Soraf dan aku sangat kaget. Bagaimana bisa arwah jahat mengendalikan hidup seseorang? Sejak kami bertemu dengan Budas, banyak sekali kejadian aneh terjadi dalam hidup kami. Beberapa hari kemudian, kami kedatangan tamu. Mereka ingin membeli apartemen yang kami tinggali. Silakan tanda tangan di sini. Pak Dylan, di setiap halaman? Ya, di setiap halaman.
Rahul, apa yang kau Aneh, lakukan? aku Masuklah ke merasa kamarmu kenapa jadi dan mainlah seperti di ini sana. ya? Ayo nak. Ayo sana. cepat nak. Anak pintar, anak pintar. Silakan tanda tangan. Kenapa tintanya tumpah? Aku merasa seperti ada yang mendorong tanganku. Tolong Bu, dengarkan Aku aku tidak mau dulu. dengar. Maaf Tuan, kami tidak mau Ini membelinya. apartemen yang bagus. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Lagi pula, inilah saat yang tepat untuk membeli apartemen. Karena tempat ini sangat strategis. Tuan Dillon, kami tidak mau membeli apartemen ini. Ah, Kokima! Kokima! Kiran! Kiran! Kokima! Kiran, di mana Kokima? Ada apa, Sora? Di mana Kokima? Dia ada di kamarnya. Ada apa, Soraf? Kok tidak apa-apa kan? Soraf, Tidak apa-apa. Suraf akhirnya paham alasan dibalik semua kejadian ini. Akan tetapi, dia ingin tahu kenapa ini terjadi. Temannya Aditya mengenalkannya pada Abimanyu Sharma, seorang ahli. Abimanyu mengatakan bahwa sebenarnya arwah Pak Das tidak ingin menyakiti keluarga sendiri. Tapi arwah itu marah pada mereka. Sudah jelas kenapa arwah itu marah pada mereka. Budas, masalahnya adalah banyak kejadian aneh yang menimpa kami akhir-akhir ini di sini. Anakku, suamiku meninggal sudah lama, tapi sejak dia pergi, aku tidak pernah merasa kalau dia benar-benar pergi dariku. Aku selalu merasa kehadirannya di dekatku, dan kadang-kadang aku bahkan bisa melihat bayangannya. Tetapi nak, aku sungguh tidak tahu kalau arwahnya membuat kekacauan dalam hidupmu. Suamiku sangat mencintaiku. Hanya orang yang beruntung yang bisa dicintai seperti itu. Kadang dia berpikir, apa yang akan terjadi padaku setelah kepergiannya? Dia khawatir karena aku tidak mengerti bahasa lain selain Bengali. Itu kekhawatiran yang terbesar. Tapi aku belum sadar
bahwa hidup bisa mengajarkan banyak hal. Suamiku mengidap kanker. Dia seharusnya ke Amerika untuk perawatannya. Aku seharusnya menemaninya. Tetapi sebelum hari keberangkatan, ternyata ada beberapa masalah dan visaku ditolak. Dia tidak mau pergi sendiri. Tapi aku membuatnya mengerti dan meyakinkannya untuk pergi. Setelah di Amerika, dia selalu menelponku. Dan aku selalu menghiburnya bahwa dia akan sembuh dan pulang. Tapi itu tidak terjadi. Malam itu juga aku dapat telepon kalau operasinya tidak berhasil dan dia meninggal. Tapi aku masih merasakan kehadirannya di dekatku. Aku merasa dia masih ada di rumah ini. Aku merasa dia sudah pulang. Soraf dan Kiran akhirnya lega setelah tahu bahwa arwah Pak Das tidak bermaksud jahat. Arwahnya hanya mencari seseorang yang mau menjaga istrinya saja. Meski mereka tahu di satu sisi mereka juga ketakutan karena mereka tahu arwah Pak Das bisa mempengaruhi hidup mereka. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membuat mereka susah hanya demi aku? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa hidup sendiri sekarang. Untuk apa seseorang mau bertanggung jawab atas orang lain? Kalau kau tidak mau menghentikan perbuatanmu itu, maka aku akan melompat dari gedung ini. Ibu Das, Kalau kau mendengarku, berilah aku pertanda. Beri pertanda kalau kau tidak akan menyusahkan orang lagi. Ibu Das, kita harus melakukan ritual supaya arwahnya bisa tenang. Abimanyu menyarankan mereka melakukan doa terakhir untuk Pak Das dan melakukan seluruh ritual supaya jiwa Pak Das bisa istirahat dengan tenang. Hanya begitu caranya agar dia bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Semoga diberkati. selamat tinggal Ibu Das.
Aku Saraf Sen, bersama istriku Kiran Sen bersumpah. Aku akan memperlakukan Buddha sebagai bagian dari keluarga kami. Kami akan selalu menjaganya. Kami akan selalu melindunginya. Kami akan pastikan dia tidak mendapat masalah. Mulai hari ini kami bertanggung jawab atasnya. Kami mohon padamu untuk melepas segala ikatan duniawi dan pergilah dengan tenang. Kami berjanji. Soraf dipindah tugaskan dan kami mengajak Ibu Das bersama kami. Tapi percayalah bahwa Ibu Das sudah menjadi bagian dari keluarga kami dan kami sangat berarti baginya. Setelah hari itu, arwah Pak Das tidak pernah mengganggu kami lagi. Mungkin itu adalah keinginan terakhirnya, agar istrinya ada yang menjaga. Seperti pepatah, niat baik akan berakhir dengan baik pula. Menurut ahli paranormal Venus Sandal, ada beberapa arwah yang menolak meninggalkan dunia ini karena ada keinginan mereka yang belum terpenuhi atau karena mereka sangat dekat dengan seseorang. Dan menurut Venus Sandal, arwah seperti ini memang tidaklah jahat. Mereka tidak bermaksud menyakiti. Mereka hanya ingin orang yang dicintainya mendapat kebahagiaan. Mereka tidak bisa meninggalkan orang yang dicintainya. Untuk membebaskan arwah demikian, orang harus melakukan ritual Pitru Amavasya supaya mereka bisa istirahat dengan tenang.